Halo YouTube, di video ini saya akan simulasikan bagaimana cara membuat stop kontak lebih pintar dengan menggunakan TDR, Time Delay Relay. Time Delay Relay difungsikan untuk mengontrol semua perangkatan yang akan digunakan, berupa untuk mengontrol hidup dan matinya. Untuk melakukan ini, saya akan menggunakan beberapa peralatan, yaitu berupa tang, obeng, dan testpen. Oke, untuk simulasikan ini saya membutuhkan beberapa perangkat. Salah satunya adalah MCB. MCB digunakan sebagai pengaman dengan dua kabel yang digunakan, dengan kabel merah sebagai fasa dan kabel biru sebagai netral. Kemudian akan saya gunakan kontaktor, yaitu untuk komponen pengendali power utama untuk mengatur arus listrik yang masuk pada stop kontak. Selanjutnya akan saya gunakan TDR, Time Delay Relay, yang pada prinsipnya itu untuk mengontrol stop kontak jauh lebih pintar dengan memanfaatkan waktu timernya. Di sini ada rangkaian penyusun dari timernya. Pada rangkaian ini, timer memiliki fungsi penting, yaitu berupa untuk mengontrol pewaktuan power yang masuk pada stop kontak. Sedikit saya perjelas mengenai cara kerjanya. Di sini ada kontak yang akan digunakan pada timer, yaitu berupa kontak NO dan NC. Selanjutnya, kontak keluaran dari timer akan mengontrol koil pada kontaktor sehingga power yang masuk pada stop kontak dapat diatur menggunakan timer. Selanjutnya, power utama dari MCB pengaman akan diteruskan ke kontaktor. Selanjutnya, keluaran dari kontaktor bisa masuk ke stop kontak. Jadi seperti itu alurnya, kontaktor baru ke stop kontak. Berikut saya akan sambungkan rangkaian utama untuk MCB dan kontaktornya. Pertama, kita sambungkan fasa berupa kabel warna coklat. Kita bisa kencangkan pada MCB. Lalu selanjutnya kita kencangkan pada kontaktor. Selanjutnya kita bisa pasangkan power yang kedua, yaitu berupa netral pada MCB netral. Sambungkan pada MCB dan pada kontaktor. Kita kencangkan terlebih dahulu pada kontaktor. Kencangkan sampai kabel tersambung dengan benar. Selanjutnya kita bisa sambungkan pada MCB. Kencangkan, pastikan kabel tersambung dengan benar. Oke, seperti ini dua-duanya hanya memiliki dua kabel. Selanjutnya, keluaran fasa dan netral diteruskan langsung pada stop kontak. Kita bisa kencangkan kabel yang warna coklat berupa fasa dan kabel warna biru sebagai netralnya. Kencangkan keduanya. Nah, oke, seperti ini. Sedikit saya perjelas mengenai wiringnya. Keluaran dari MCB masuk ke input kontaktor. Selanjutnya keluaran dari kontaktor langsung ke stop kontak. Jadi ini adalah kontrol daya utama untuk powernya. Selanjutnya rangkaian kontrol untuk mengontrol kontaktor. Saya akan gunakan timer dengan pewaktuan yang kita bisa setel berupa selisih 5 menit dari 0, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Tergantung dari seperti apa kita menyetelnya. Di sini ada keterangan koil, itu berupa nomor 2 dan 7. 2 bisa dipakai fasa dan 7 bisa difungsikan sebagai netral. Yang penting koil harus dialiri arus listrik dulu. Untuk rangkaian pertama kita sambungkan terlebih dahulu untuk koilnya, itu berupa nomor 2 dan 7. Saya akan sambungkan netral terlebih dahulu. Saya akan langsung jumper dari netral input kontaktor.
Saya kendorkan terlebih dahulu, lalu saya sambungkan pada input kontaktor. Oke, lalu kita bisa sambungkan pada dudukan timer, yaitu berupa nomor 2. Oke, saya sambungkan dengan nomor 2. Nah, di sini untuk coil sendiri itu nomor 2 dan 7. Kita bisa mengaturnya bebas mau di 2 atau di 7. Yang penting salah satunya tersambung dengan netral dan fasa. Oke, kita sambungkan dan kencangkan bautnya. Nah, baiklah, setelah si netral sudah terpasang, selanjutnya untuk coil itu butuh fasa. Selanjutnya kita bisa sambungkan fasa dengan menjumper power dari coilnya. Kita akan langsung jumper saja pada kontaktor, pada inputan kontaktor. Kita kendorkan terlebih dahulu dari kontaktor. Oke, lalu kita kencangkan keduanya. Oke, selanjutnya kita bisa sambungkan pada nomor 7, dudukan timer. Di sini saya gunakan kabel warna merah sebagai fasa dan kabel warna biru sebagai netral. Ini adalah pengertian kabel untuk mempermudah pada saat kita wiring. Oke, saya udah ketemu nomor 7, saya sambungkan saja dengan nomor 7. Lalu kita bisa kencangkan. Nah, kembali ke wiring tie pada timer. Dari timer sendiri memiliki 2 input, yaitu berupa nomor 1 dan 8. Dari tiap-tiap input tersebut memiliki 2 kontak, itu berupa kontak NO dan kontak NC, tergantung dari bagaimana kita menyetelnya. Ketika kita menyetel kontak 1, maka keluarnya 6 dan 5. 6 untuk NO dan 5 untuk NC. Nah, di sini akan saya sambungkan kontak nomor 8 pada timer. Selanjutnya keluaran NC-nya akan saya gunakan kontak nomor 4. Oke, kita langsung saya sambungkan saja. Untuk powernya saya akan jumper pada power coil karena tempatnya yang berdekatan dan tidak memerlukan kabel yang terlalu panjang untuk penyambungannya. Saya satukan terlebih dahulu kedua kabel tersebut. Lalu saya sambungkan dengan input timer, yaitu berupa nomor 8. Kencangkan dan pastikan sambungan tersambung dengan benar. Oke, setelah kontak 8 sudah tersambung, kita kembali lagi ke wiring timernya. Untuk keluaran dari kontak 8 yaitu berupa nomor 3 dan 4, sedangkan yang untuk NC saya gunakan nomor 4. Selanjutnya keluaran kontak dari timer yaitu berupa nomor 4, saya akan sambungkan dengan kabel. Sambungkan dan pastikan sambungan benar. Lalu kita bisa sambungkan keluaran dari NC tersebut masuk ke coil kontaktor. Saya masukkan ke coil A1. Lepas dulu kabelnya. Oke, lalu kita masukkan ke coil kontaktor A1 dan kita kencangkan. Oke, pastikan tersambung dengan benar. Oke, ketika coil A1 sudah tersambung, selanjutnya kita bisa sambungkan yaitu berupa coil A2. Selanjutnya kita bisa sambungkan A2 dengan netral. Kita bisa langsung paralel pada netral yang ada pada timer.
Kita sambungkan di A2-nya terlebih dahulu. Sambungkan kabelnya dan kita kencangkan. Jangan terlalu panjang agar tersambung dengan benar. Lalu kita paralel saja keluaran A2 dengan netral di timer. Nah, oke, sudah terhubung. Nah, seperti ini jadi coil A1 keluaran dari timer dan A2 masuk langsung ke netral. Saya ulas kembali mengenai wiringnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu berupa coil pada timer berupa nomor 2 dan nomor 7. Gunakan kabel merah dan kabel biru sebagai coilnya, merah sebagai fasa dan biru sebagai netralnya. Untuk input dari timer sendiri itu ada berupa nomor 1 dan nomor 8 dengan 2 keluaran masing-masing kontak. Di sini saya akan gunakan coil nomor 8 dengan outputnya berupa nomor 4 sebagai NC. Selanjutnya dari keluaran NC tersebut masuk ke coil kontaktor. Hal tersebut akan membuat kontaktor tertekan sehingga arus listrik dari power utama MCB akan disalurkan ke stop kontak. Begitulah cara kerja dari timer. Oke, step selanjutnya kita bisa cek terlebih dahulu power utama di MCB. Indikasi power ada dengan test pen menyala. Selanjutnya kita bisa naikkan saja MCB-nya. Terlihat coil kontaktor tertekani akibat dari timer yang bekerja, sehingga dari stop kontak sendiri bisa dialiri arus listrik dengan indikator test pen menyala. Oke, dari stop kontak sudah aman, sudah teraliri arus listrik. Selanjutnya kita bisa setel dari timer untuk memberi waktu hidup atau mati dari peralatan yang akan kita gunakan. Untuk simulasi saya akan gunakan termos listrik. Kita bisa tinggal colokan termos tersebut pada stop kontak. Untuk mengatur seberapa lama termos ini akan menyala, kita bisa setel menggunakan timer. Jadi ketika kita lupa pada saat memasak air tidak akan terjadi kebakaran, karena dengan waktu setel selesai maka kontaktor akan terlepas sehingga pada stop kontak tidak dialiri arus listrik. Hal ini bisa difungsikan pada peralatan apa aja. Ini hanya sebagai simulasi saja. Selanjutnya bisa difungsikan selain dari termos listrik. Baiklah, demikian tutorial cara mudah membuat stop kontak pintar. Jika ada yang bertanya, teman-teman bisa bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih.